Kalau saya melihat bahwa yang namanya perilaku seksual, yaitu anal seks, ini adalah perilaku seksual paling beresiko, ya, Paling beresiko, tapi tidak paling menyimpang beresiko. ya. Paling beresiko tapi tidak menyimpang. Memang Betul. ini bukan sebuah penyimpangan. Orang tuh selalu mikir, oh penyimpangan nggak boleh. Loh, ada orang yang hidup dengan penyimpangan baik-baik aja, suami istri, sehat, bahagia gitu. Ya, Tapi betul. kalau misalnya dengan perilaku seksual beresiko, artinya gini, bukalah mata lebar-lebar. Jadi ketika akan memasuki atau melakukan perilaku seksual ini, please jangan dengan alasan sesepele, ah biar variasi. Percayalah, variasi itu banyak banget. Ada bahkan alat-alat untuk bervariasi. Dokter Oka sendiri udah pernah kan ke klinik saya ya, di klinik Evan, ya. Evan, bukan saya, dokter Evan. Hai guys, kali ini kita akan bersama Mbak Zoya Amrin, kita di topik Nanya Dong Dok ya, bersama Mbak Zoya. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang enak-enak, tapi juga ada yang aneh. Nah, pernah nggak kalian ini dalam melakukan hubungan seks dengan partner Anda atau dengan suami istri Anda itu melakukan oral seks dan anal seks. Nah, gimana dari pandangan dari Mbak Zoya Amrin tentang oral dan anal seks? Yuk kita langsung ngobrol dengan dia. Mbak Zoya, selamat siang. Lama tak jumpa kita. Yang Mbak Zoya Amrin, waduh, kali ini kok ada yang beda. Saya perhatikan, oh iya nih berarti hari ini nggak pakai kacamata ya, tampak lebih ah, iya seger. Bener ya? lagi rajin pakai kontak lens dok. Oh, Gak ada bahan pakai. bacaan kan hari ini gawat nggak bisa baca ntar. Oh gitu. Oke, oke, oke. Mbak Zoya, kita ngomongin ini yuk, oral seks sama anal seks kali ini yuk. Mari. Kemarin, ini saya aja ngomong tadi aja sudah merinding disco nih, Mbak Zoya. Waktu ngomong tadi itu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong satu-satu dulu ya, Mbak Zoya, dari anal seks dulu. Ini sebenarnya anal seks itu dan oral seks, oke lah keduanya inilah. Itu apakah merupakan suatu, karena kan bukan pada tempatnya. Itu berarti suatu penyimpangan bukan sih, oral seks dan anal seks ini? Kalau misalnya Ah, secara seksolog ini gimana? Oke, jadi kita ini mesti memisahkan dia menjadi dua ya dok ya. Oke, Jadi kita mesti ngelihatnya dia dari eh, anal seks dulu, baru oral seks ya, gitu. oke. Kalau anal seks itu seringkali orang itu kan bilang bahwa anal seks adalah eh, perilaku seksual menyimpang, ya. Ya, Karena itu kan tempat untuk buang air gitu, betul. tapi kenapa mesti dimasuk-masukin sesuatu gitu kan ya? Dan Mm-mm. apa kalau misalnya ngeliat pemberitaan juga ada kayak saya lupa itu ya bapaknya siapa gitu, kayaknya ada salah satu seleb gitu ya. Ya, Nanti bisa dicari ya ya pemberitaannya ya. betul. Jadi Heeh. ada salah satu seleb yang bapaknya itu memaksakan kepada ibunya kalau nggak salah Hmm. atau istri Oke, sirinya saya iya lupa betul. melakukan anal terus orang bilang itu adalah perilaku seksual menyimpang. Nah, saya suka gemes nih kalau baca begini gitu kan dari Heeh. media gitu. Biasanya saya teliti dulu. Karena penyimpangan sosial dan penyimpangan seksual secara klinis itu dua hal yang berbeda, Dok. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau Hmm. penyimpangan sosial itu ketika 9 dari 10 orang menyatakan menyimpang, jadilah dia menyimpang. Tapi kalau Hmm. secara klinis kita ya kalau dokter kan ngelihatnya dari ICD-11 atau Ya. ICD-10 gitu ya dok. Kalau Hmm. kami kan ngelihatnya dari DSM yang kelima. Sekarang DSM 5 Hmm. TR. Ini di Oke. DSM yang kelima itu tertera gitu bahwa penyimpangan seksual atau parafilia itu adalah pedofil misalnya, frotteurism gitu atau Hmm. eksibisionis gitu ya. Oke. Pedofilia itu jelas-jelas penyimpangan. Nah, Oke. karena yang disebut sebagai anal seks dan oral seks tidak ada di sini, jadilah mereka bukan menyimpang. Ya, Hmm. tapi tunggu ya, netizen yang budiman, jangan dirajam dulu saya ya, sabar, sabar. Tenangkan hati dan jiwa dulu. Biasanya udah ada emosi, oh dasar Mbak Zoya Amirin, bla 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 gitu ya. Aduh, Mbak Zoya Amirinnya langsung dikecam. Jadi gini, karena itu bukan sebuah perilaku menyimpang gitu ya, Ya. tapi segala perilaku seksual itu penyimpangan atau bukan penyimpangan beda sama kriminalitas. Itu dulu ya saya kasih tahu. Ya. Setuju Yang saya itu. membuat itu jadi sebuah perilaku kriminal adalah consent atau persetujuan. Jadi kalau tidak Oke. ada persetujuan antara dua orang dewasa
secara hukum berarti kalau Indonesia yang sudah berusia 18 tahun ke atas, ya berarti itu termasuk tindakan kriminal, perkosaan, paksaan, apapun bentuknya. Jadi penyimpangan seksual bisa jadi juga bukan tindakan kriminal. Misalnya kalau penyimpangan seksual seperti fetish gitu ya. Fetish ini sekali lagi bukan preferensi seksual ya. Fetish itu lebih dalam dari sebuah preferensi seksual. Misalnya saya merasa lebih terangsang atau saya sama sekali tidak bisa terangsang kalau belum mencium ketiaknya pasangan saya gitu misalnya kan ya gitu ya. Kalau kita bilang fetish gitu. Ya memang sih agak gitu ya. Nggak nyakitin sih, tapi gitu kan ya. Jadi sekali lagi ini sebuah penyimpangan meskipun bukan sebuah tindakan kriminal kalau dua-duanya melakukannya secara konsen atau persetujuan bersama. Tapi kalau kita bicara tentang anal seks ya, emang ini bukanlah sebuah sekali lagi tidak boleh ada pemaksaan gitu ya. Itu tindakan kriminal. Tapi tidak menyimpang. Nah, kan gitu. Oke, terus kalau tidak menyimpang apakah boleh? Nah, ini dia. Boleh atau tidaknya ada kan pandangan agama. Nah, kalau pandangan seksologi, kalau saya melihat bahwa yang namanya perilaku seksual yaitu anal seks, ini adalah perilaku seksual paling beresiko. Paling beresiko, tapi tidak menyimpang ya. Paling beresiko tapi tidak menyimpang. Nggak menyimpang tapi paling beresiko. Ini gawatnya dok gini kan. Ya kan? Jadi kita untuk memberikan edukasi itu kan mesti jelas gitu ya. Karena memang ini bukan sebuah penyimpangan. Orang tuh selalu mikir, oh penyimpangan nggak boleh. Loh, ada orang yang hidup dengan penyimpangan baik-baik aja. Suami istri, sehat, bahagia gitu. Tapi kalau misalnya dengan perilaku seksual beresiko, artinya gini, bukalah mata lebar-lebar. Ya, bukalah kesadaran. Jadi ketika akan memasuki atau melakukan perilaku seksual ini, please jangan dengan alasan sesepele, biar variasi. Percayalah, variasi itu banyak banget. Ya, ada bahkan alat-alat untuk bervariasi. Dokter Oka sendiri udah pernah kan ke klinik saya ya di klinik Evan, bukan saya, dokter Evan. Evan sudah menjadi saksi ya gitu di klinik saya. Nanti di klinik saya yang satu lagi ya dok, kalau ke Jakarta itu lebih lengkap ininya alat-alatnya gitu. Jadi ada banyak cara untuk bervariasi seksual gitu. Nah, kenapa? Kalau misalnya belakang memang kebanyakan diidentifikasikan dengan perilaku seksual homoseks. Ya, jadi terus dibilang, wah memang nih homoseks pembawa penyakit, pada bilang begitu kan ya gitu. Betul. Tapi gini ya, memang yang paling beresiko kalau melakukan hubungan seks anal, resiko HIV/AIDS-nya juga tinggi. Tapi apakah ini selalu dari kalangan homoseksual? Iya, kalangan homoseksual beresiko, betul. Apalagi yang gay. Kalau homoseksual lesbian kan lain lagi urusannya, ya kan? Tapi kalau homoseksual yang gay, mereka memang relatif paling beresiko gitu. Cuma sayangnya dok, sekarang banyak banget, bener-bener banyak banget, minimal yang saya temui, apalagi yang nanya di sosial media. Aduh, kalau sosial media saya bisa menjerit-jerit ya. Itu banyak sekali yang, Mbak Zoya, saya pengen anal seks sama istri saya. Aduh, Mbak Zoya, ini suami saya minta anal seks. Atau, Mbak Zoya, saya sebagai perempuan pengen nyoba anal seks, enak nggak ya? Aduh. Nah, pertanyaan saya cuma gini, saya cuma tetap kasih tahu, kalau mau mencoba, kalau bener-bener ya mau mencoba, saya mesti ingatkan, resikonya paling tinggi ya terhadap HIV/AIDS dan infeksi luar seksual. Kalaupun mau melakukan, satu bisa loh pergi ke dokter kulit kelamin dulu untuk membersihkan anal. Ada gitu? Tuh alat-alatnya gitu ya. Waktu itu saya tunjukin gak ya sama Evan, apa dokter Oka ya. Ada alat gitu ya. Seperti itu bener-bener canggih, bisa dibawa ke rumah gitu. Itu bisa untuk membersihkan anus. Oh, itu iya, jadi belum dilihatkan kemarin. Belum dilihatkan. Oke, nanti ya kalau gitu dilihatkan ya dok. Gitu, nanti kalau dokter Oka ke Jakarta ingetin saya. Jadi itu ada alatnya untuk membersihkan anus dok gitu. Itu bisa dipakai kalau misalnya nggak mau pergi ke klinik karena malu gitu ya misalnya. Teman-teman boleh loh pergi ke sekalian promosi ya, mau ke H-Klinik gitu atau mau ke JP Wellness gitu. Di klinik saya itu ada dokter kulit kelamin. Kalau di H-Klinik ada dokter Yudo gitu ya, sama dokter Vanessa. Kalau sama ada dokter Karin tuh kalau di H-Klinik. Tapi kalau di JP Wellness itu ada dokter Diah. Itu mereka semua bisa membantu teman-teman untuk membersihkan anus ya, just in case. Iya, bisa banget. Nah, cuma gini, kalau misalnya
sudah dibersihkan anusnya, apakah tetap nggak berisiko? Tetap ada resikonya. Kalau mau Hmm. berhubungan seks, saya selalu sangat-sangat menyarankan ya, ini yang penting nih, ini dua hal yang penting. Ya. Harus pakai kondom, Hmm. harus pakai lubrikasi. Pokoknya udah deh, jangan pelit-pelit sama yang namanya lubrikasi. Be Hmm. generous with lubrication ya, supaya nggak Hmm. kesakitan. Gitu. Ya. Terus udah gitu, ketika akan mau melakukan anal seks pun gitu ya, udah pakai itu pakai kondom. Dan Hmm. gini, misalnya ini adalah pasangan heteroseksual, suami istri gitu ya. Ya. Ketika mau mencoba-coba sekalipun, please pelan-pelan dan tanya nyaman apa enggak, sakit apa enggak ya, please gitu. Bisa jadi di tengah jalan kalau dia merasa aduh dia sakit, udahlah gitu ya, dicabut dulu, jangan dipaksain ya. Dan Oke. ini ya, saya mesti kasih tahu Hmm. sebenarnya anal seks itu relatif lebih bisa dinikmati, relatif ya, sekali lagi bisa Ya. dinikmati oleh laki-laki dibandingkan oleh perempuan dok. Oke. Iya, ini mungkin nanti kalau ada teman dokter yang urolog atau androlog itu Hmm. lebih bisa menjelaskan lagi, karena Hmm. ada kelenjar prostat di Ya. dalam anal gitu ya, yang Ya. kalau kesenggol itu bisa menyebabkan orgasme pada laki-laki. Iya, betul katanya kayak gitu. Iya, iya. Iya, 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 iya. Itu. Jadi kalau perempuan agak susah menikmati gitu ya. Cuma jangan dengar wawancaranya cuma dari pekerja seks aja atau misalnya dari pemain-pemain porn gitu ya. Kadang-kadang Hmm. kan mereka bilang begitu kan untuk pencitraan dan sebagainya. Misalnya kan Iya, suka ada iya. wawancara-wawancara gitu ya. Ya saya Iya, nggak tahu lah gitu. Tapi gini, apakah ada orang yang menikmati anal seks perempuan gitu? Ada, ada. Ya nggak ada. apa-apa juga. Ya kan, karena kenikmatan orang, kepuasan orang itu berbeda-beda Beda-beda, gitu ya. betul. Jadi karena ini bukan perilaku menyimpang, jadi kalau mau dibilang benar salah, ya nggak salah-salah juga ya. Cuma karena Hmm. ini beresiko, please masuklah gitu ya, melakukannya gitu benar-benar dengan semua awareness ini, kesadaran Hmm. penuh bahwa ini beresiko. Kenapa harus pakai kondom? Kalaupun pakai kondom nih ya, Hmm. misalnya penetrasi ke vagina, terus dicabut, ya mau masuk ke anus, itu kondomnya sebaiknya mesti diganti dok, nggak boleh habis penetrasi vagina terus hajar lagi langsung penetrasi belakang. Waduh, itu resikonya tinggi banget terhadap infeksi menular Berarti seksual dok. meskipun pertama kali di vagina penetrasinya, kemudian pindah ke anus, itu diganti kondomnya. Iya. Oke, bukan dari anus terus kemudian di vagina harus Oh, ganti. lebih parah Ya, lagi kalau betul. dari Itu harus anus ke diganti. vagina. Kalau dari vagina ke anus juga diganti juga. Sebaiknya sih ganti dok, Oke. resikonya kan kecil Ya, ya, tapi ya. ada. Tapi Ya, kalau dari anus duluan, wah itu parah bagus. banget. Karena kan Ya, di betul. anus itu dia punya berbagai macam, ini mungkin dokter SPKK ya, kulit kelamin gitu itu Ya, lebih bisa spesifik ya. menjelaskannya gitu kapabilitasnya. Ya kalau saya nih sama lagi misalnya lagi nemenin klien saya ke dokter Yudo Hmm, gitu ya. Nah, saya sering nih atau ke dokter ini ya, ke dokter Karin gitu kan ya, hmm, mereka kulit kelamin. Ini edukasi ini standar SOP banget kita kasih bagi mereka-mereka yang misalnya beresiko gitu, apalagi melakukan hubungan seksual. Jadi pasangan heteroseksual ya, ya. pasangan suami istri yang mau melakukan anal seks gitu. Kita akan bilang gini ya, apa dari vagina aja mau ke apa sih ke anus gitu Anus itu beresiko. Apalagi gitu dari kalau dari anus mau masuk ke vagina, karena di anus itu ada banyak bakteri-bakteri yang memang tujuannya kan mau menghancurkan, mau membuat ya itu mau buat kotoran kan gitu ya. ya. Jadi mau, nah bakteri-bakteri itu kalau masuk vagina kelar sih gitu ya. Benar-benar jadi kenapa gitu, ini alasan Aha. lebih banyak lagi kenapa kalian harus pergi ke dokter kulit kelamin, atau kalau misalnya sekarang udah bukan SPKK ya, gelarnya udah SPDV kali gitu ya. Ya, Gitu apa sih, venerologi gitu ya, jadi itu ya. benar-benar untuk masalah kesehatan seksual atau penyakit-penyakit kelamin dan sebagainya. Jadi itu ya teman-teman, tolong tolong banget itu diperhatikan kalau kalau menurut saya gitu. Jadi ini resikonya nih segini nih gitu, enaknya segini, kenapa sih nggak cari yang enaknya lain yang resikonya lebih rendah Hmm. gitu, please gitu ya, cari yang lebih rendah lah resikonya kalau menurut saya. Itu. Nah, kalau yang kedua misalnya Heeh. tentang Oral seks. oral sex gitu ya. Tapi sebentar dulu, Mbak Zoya, kalau misalnya pada saat anal seks ini sebenarnya tadi tuh cewek ini dapat kenikmatannya nggak sih? Dapat bisa orgasme nggak sih? Tadi kan, eh Secara anatomi sih nggak mungkin dok. iya, secara anatomi nggak mungkin, betul.
Hmm. Tapi bisa jadi kan gini ya, kalau perempuan itu misalnya aja tentang vaginal intercourse gitu ya, Ya, sebenarnya kan ketika vaginal intercourse dia nggak selalu bisa orgasme, nggak selalu betul. juga bisa kena G-spotnya. E-sportnya setuju. Nah, tapi perempuan tetap bisa enak kan, Iya, betul. gitu. Hmm. Jadi ada yang emang udah bener-bener udah mencoba terus kayak enggak nih Biasa. gitu ya. Kalau Oke. misalnya menurut yang diceritakan kepada saya, kebanyakan perempuan ngerasa, aduh Mbak Zoya kayak pup banget sih, kayak mau pup tapi bukan, gimana ya gitu. Oh nggak bisa dapat enaknya. Nah, yang Hmm. paling challenging dok itu sebenarnya Ya, adalah negosiasi dengan suami sendiri atau negosiasi oke. dengan pasangan Ya. gitu ya. Kalau misalnya si perempuannya mau gitu, tapi si lakinya tuh kok jengah gitu ya. Karena kalau Hmm. misalnya banyak loh laki yang jengah juga melakukan Laki yang itu. nggak mau, cewek yang mau ini, cobain, Iya, coba ini maunya. perempuannya Oh, istrinya mau, tapi si suaminya tuh oh, kayak, aduh kok aneh banget ya kita melakukan ini. Itu ada ah, banget dok gitu. Termasuk juga oke. yang ada juga yang suami-suaminya kepengen banget mau nyoba, kayaknya istilahnya tuh bilangnya rata-rata begini menurut cerita gitu ya. Aduh, saya mau coba nih semua lobang deh pokoknya deh di badannya. Ya hati-hati Pak, kan ada lubang hidung juga, ada lubang telinga ya, gitu ya. Jadi biasalah mereka mau mau mengeksplor katanya gitu. Buat Ah, saya ya udah sih gitu. Cuma penting juga untuk ditanyakan gini, kan orang tuh melakukan hubungan seksual tujuannya apa sih? Bukannya mau mencari relasi ya, betul. mau rekreasi, mau senang-senang Ya, berdua. mau senang betul. Apakah terpenuhi tujuan ini karena ego satu orang? Hmm, Kan nggak bisa juga gitu ya, betul, kayak betul. ngerasa ah sorry, Is, ngerasa aku tuh pengen mengeksplor. hmm. Jadi gini, kadang-kadang orang suka cari alasan untuk secara egois memenuhi apa yang diinginkan. Iya, betul Padahal, sekali. padahal gini, kalau tujuannya eksplor, ya udah kita coba eksplor yang lain. Kalau ini benar-benar menyakitkan, apalagi menyakitkan. Kalau Hmm, nggak nyaman aja mungkin ya udah coba yuk. Kalau misalnya kamu udah mulai coba, udah gini, kayaknya nggak enak atau gimana, ya udah kita berhenti gitu. Itu kan masih hmm. lebih fair. Tapi kan Ya, ada orang yang, aduh sakit gitu. Orang vaginismus aja kalau misalnya sakit ya, ya berhenti ya di treatment dulu. Apalagi ini ah, anus gitu ini kan. halus betul. Hmm. Gitu. Nah, kalau misalnya dari klien-kliennya Mbak Zoya nih, ada nggak yang sering sharing kalau mereka sudah melakukan anal seks, terus apa namanya feelingnya mereka gimana rasanya setelah melakukan anal seks? Ada nggak yang pernah merasakan ke Mbak Zoya? Saya ingin tahu nih, mungkin yang nonton juga ingin tahu yang sudah pernah melakukan itu apa sih feelingnya bagi cowok dan cewek ini? Mungkin yang lebih bisa saya bagiin mereka yang ini ya, yang sudah bersedia saya bagiin Oke, ceritanya boleh. gitu Nah ya. itu, ya, Dari yang kebanyakan sih misalnya yang curhat di sosmed gitu kan ya, saya oke, bersedia untuk memberikan ceritanya. semacam panduan gratis gitu ya, Oke, mendengarkan gratis, tapi saya juga meminta konsen untuk dibagiin gitu sama hmm, teman-temannya. Jadi buat mereka, misalnya kan gini, Mbak gimana ya gitu, suami saya pengen pengen banget nih nyoba gitu, terus ya, suaminya juga, saya bilang boleh nggak, saya juga ngobrol nih berdua sama suaminya gitu, saya hmm, pengen tahu ini benar-benar kesepakatan bersama apa enggak. Oh iya kami berdua sepakat begini begini begini, oke saya bilang gitu kan ya. Nah setelah sepakat saya akan tanya lagi, oke gini, kalau ini kalau di tengah-tengah itu ada rasa sakit gitu, kamu bersedia nggak untuk misalnya mencabut penis atau oke, untuk melakukan penetrasinya perlahan gitu, terus hmm, udah gitu nanti kalau misalnya dia ternyata tidak nyaman setelah mencoba dan sebagainya tuh gimana gitu. Ada hmm, dari setidak-tidaknya dari beberapa lah, misalnya saya sebut misalnya dua gitu oke, ya, dua dari lima gitu, ya, itu yang tiga jelas-jelas nggak menikmati, yang tidak dua menikmati. ini nggak menikmati sama sekali. Tidak menikmati ini antara pihak cowok dan cewek, dua-duanya, dua pihak ini tidak eh menikmati. Lebih banyak yang tidak menikmati si cewek. Si cewek, oke, Nah, yang satu ini di antara yang dua ini yang satu kan dia bilang cukup menikmati, kayaknya aku bisa dia terusin lagi, tapi lubrikasinya harus banyak. oke, Ya, jadi maksudnya nih masih si perempuan ini masih aku mau coba dulu deh gitu, kayaknya oke sih hmm, gitu sebagai salah satu variasi ya gitu, dia nggak oke, keberatan gitu. Nah kalau yang satu lagi ada persyaratannya gitu, jadi aku mau nyoba asal kamu juga mau nyoba, jadi mereka beli Hah? semacam pegging. Apa? Pegging itu apa sih namanya ya, peggingnya itu jadi kayak semacam sex toys yang dipakai Oke, buat beberapa, kadang-kadang dipakai buat lesbian, oke, dipakai semacam penis-penisan yang ya, heeh, dipakai di itu, kayak celana dalam gitu dok ya, gitu. ya, Nah itu dimasukin ke cowoknya. itu masukin ke cowoknya.
Buat saya Serius ada kayak kayak gitu? juga ya negosiasinya. Tapi gini ya teman-teman, ini saya nggak ngomong ini buat dicontoh gitu ya. Tapi ini adalah proses aja gitu ya dari orang-orang tertentu. Oh Jadi serius? iya Ada kayak gitu? serius. Oh, Terus si oke. cowoknya yang oh boleh deh gitu kan ya. Maksudnya karena ya ini fair kan. Kalau Iya, menurut saya sih mereka berdua yang iya, paling fair ya gitu. iya, Jadi iya, iya. kamu mau ini coba ke saya juga pengen kamu juga nyoba gitu kan ya. Kita cari deh packagingnya yang apa sih namanya yang paling empuk lah, paling apalah, pokoknya lucu Oke. banget di pasangan gitu. Masih ya relatif ya oke lah, dewasa muda lah ya, umur 30-an gitu mereka berdua. Oke. Jadi semangat gitu mencobanya. Cuma saya bilang hati-hati ya, pokoknya nggak boleh lecet, nggak boleh ini. Kalau misalnya ada apa-apa ke dokter kulit kelamin ya gitu, cek ya, make sure gitu. Jangan Oke. sampai apa jangan sampai berbahaya gitu, membersihkannya ini itu gitu tuh banyak instruksinya sih dok gitu. Tapi saya tertarik tadi yang terakhir nih yang dia pakai pegging itu. Itu serius dilakukan sama pasangan ini. Akhirnya dilakukan dok gitu, Oke, dan setelah cowoknya dilakukan sharing lagi ke Mbak Zoya nggak? Setelah dilakukan. sharing lagi. Oke, gimana itu? Saya ingin tahu sharingnya. Gimana, Kalau Mbak? si laki-lakinya sih ngerasa kayak wah ternyata seaneh itu ya mbak, dia bilang seaneh itu. Saya Hmm? sempat mempertanyakan apa, aduh ini saya jadi gay nggak ya karena seperti ini. Iya dong, ya kan? Pasti saya bilang gini, oh nggak apa-apa, itu wajar gitu. Pemikiran seperti Oke. itu. Merasa gay karena konstruk sosial kan di mana-mana adalah, oh gay itu harus begini, gay itu begini, ini begini Betul. gitu kan ya. Ya, Jadi ya, dia ya. ngerasa, oh saya tuh udah gay nggak ya? Saya bilang, enggak, orang gay itu kan orientasi seksual. Kalau hatimu sama laki-laki, ya kemungkinan, ada kemungkinan gay, tapi bisa jadi juga biseksual gitu. Tapi hati Bapak kemana gitu? Hmm. Masa cuma gara-gara satu bentuk seksualitas seperti ini Bapak langsung mendefinisikan bahwa Anda adalah seorang gay? Itu kayaknya nggak bisa kayak begitu deh mengidentifikasikan seksualitas gitu kan. Oh. Terus kayak gitu dia bilang, iya tapi ada satu titik di mana istri saya tuh sebenarnya dia cukup lembut lah gitu ya, dia melakukan penetrasi karena saya kan juga nervous ya Mbak Zoya, iya sama, jadi Anda juga bisa ngerasakan istri Anda juga nervous, cemas segala macam kan, ya kan ketika posisinya ditukar ternyata orang tuh jadi oh gini ya rasanya gitu kan ya Eh, dok, biasalah gitu. ya, ya, Terus ya. begitu dia udah mencoba, terus ada satu titik di mana dia bilang aduh, terus saya terangsang banget Mbak Zoya, nggak berhenti berhenti, saya kaget gitu titik apa. Saya bilang kemungkinan itu adalah si A spot, Ya, anal spot gitu. ya. Jadi itu di situ adalah titik di mana dia memang bisa terangsang, dan itu hanya ada di laki-laki by the way, tidak ada di Hmm. perempuan gitu. Jadi ya kebayangkan kalau masnya misalnya kena kesenggol itunya terus bisa terangsang, sementara si perempuannya enggak gitu. Hmm. Oh dia jadi kalau buat saya sih ini satu pasangan dari 5 pasangan yang lebih terkoneksi gitu ya. Kalau yang 3 mungkin karena ya faktor terlalu apa ya, terlalu maksa, agak dipush gitu, terus juga Oke. komunikasinya gagal kalau menurut saya, kalau yang 3 ini gitu Oh, ya. oke. Kalau yang satu ini yang paling Iya. fair, kalau yang satu lagi nggak apa-apa dia nggak usah memberikan ini, karena suaminya bilang tapi aku nggak mau loh, kamu mau nggak, aku tetap nggak mau nyoba, aku cuma mau sama Oh. kamu gitu apa, aku cuma mau mencoba ini ke kamu tapi aku nggak mau dicobain gitu. Kalau yang satu lagi ya udah Oh. nggak apa-apa, kalau selama dua-duanya setuju sih buat saya Nggak fair masalah, ya. fair-fair aja. Oke, guys, seru banget tadi ini sharingnya. Oke, oke, oke. Dokter Roka selalu kalau habis nanya shock ya kayaknya. Dunia Guys, segini tapi ini amat ya bukan dok. buat menginspirasi ya dia, bukan untuk Inspirasi. menginspirasi. Bukan sebagai sumber inspirasi, disclaimer ya. Oke, oke, oke. Satu lagi, kita misalnya oral seks itu gimana, Pak Soya? Kalau oral seks ini kan lebih umum kalau menurut saya ya dilakukan dibandingin anal seks. Tapi sebenarnya ini termasuk perilaku yang seperti apa sih menurut Pak Soya? Nah, oral sex itu sekali lagi juga bukanlah sebuah penyimpangan gitu ya, Oke. tapi jangan lupa bahwa oral sex ini juga ada risikonya gitu. Cuma Hmm, memang tidak sebesar anal sex resikonya. ya, Tapi oral sex ini saya sebenarnya lebih apa ya? Mungkin lebih banyak mitosnya kali ya, Dok gitu ya. mitosnya. Karena banyak orang yang ketika banyak mitosnya kayak misalnya itu bisa jadi bagian dari pemanasan, dan terus dia gitu yang penting dilakukannya berapa belas misalnya ya berapa 5 menit gitu, sekian menit. Nah ini nggak bisa dimenitin gitu kalau tidak efektif ya kan. Yang penting itu adalah bagaimana cara melakukannya. Kalau Ya. saya sih sangat-sangat setuju bahwa
kalau mau melakukan pemanasan itu selain ciuman, berciuman, saling menyentuh, Ya. pelukan dan segala macam gitu ya, sebaiknya oral seks juga dicoba gitu ya. Oral Hmm. seksnya itu adalah untuk merangsang anal. Menurut saya daripada rangsangannya itu pakai tangan, ya Oke. sebaiknya itu melakukan oral seks atau misalnya si klitorisnya si perempuan itu dirangsangnya justru pakai penis gitu. Kenapa kalau pakai tangan nanti kayak main DJ gitu dong. Terus orangnya jadi aduh overstimulate. Perempuan itu kesel loh kalau overstimulate. Kalau perempuan yang bilang, aduh yang geli, Anda sudah gagal gitu ya. Oke. Jadi keberhasilan terbesar justru ketika misalnya dilakukan oral, dan sekali lagi ya buat mereka-mereka yang akan melakukan oral seks kepada perempuan pasangannya gitu, siapapun Anda, please lakukanlah dengan cara yang lembut, halus, lalu escalating atau makin lama makin kuat gitu. Jadi jangan Oh. kayak di film-film porno langsung wah ngam ngam ngam, enggak, jangan Oh. Oh gitu. iya, Van, salah Van, bukan gitu Van. Ya, Evan nih selalu kayak gitu. Eva nakal ya. Jangan Oh gitu ya. Oke, dikunyah, oke. jangan di apa sih namanya, jangan terlalu zigzag kayak begitu, jangan maksa gitu ya, pelan-pelan secara halus lembut, dan naiknya pelan-pelan. Ketika naiknya pelan-pelan, setidak-tidaknya pada waktu pemanasan si perempuannya ini sudah merasakan orgasme ya. Jadi penting Oh. waktu pemanasan dan diberikan oral seks si perempuannya itu merasakan orgasme gitu Hmm. ya. Demikian juga ada beberapa teknik yang menurut saya itu perlu dipelajari, baik ketika laki-laki memberikan oral seks pada perempuan maupun perempuan memberikan oral seks pada Nah, laki-laki. apa itu tekniknya itu? Seru ini gimana? Ada teknik-tekniknya gitu ya, Oke. misalnya gitu salah satunya jadi contrary pada mitos-mitos film porno yang wah kalau misalnya penis itu kan apa ya, kasarnya kan suka bilang oh bisa dikocok begini sekeras ini. Tunggu, penis itu bukan botol tomat ya, saus tomat yang jadi giniin ya Iya, gitu, iya, iya, serem iya. banget gitu ya. Perlakukan dengan halus dan dengan lembut itu justru akan lebih membuat rasa penasaran dan escalating gitu waktu lagi memberikannya. Dan oral seks nggak selalu harus langsung dikulum gitu. Yang ada perempuan-perempuan suka pada aduh Mbak Zoe pegel banget ini rahang gitu, dan hati-hati tidak boleh sampai kayak di film-film porno itu kan suka ketika apa mesti dibuka mulutnya lebar-lebar terus jadi itu dimasukin sampai ke dekat tenggorokan. Kan Hmm. adegan choking gitu ya, Iya. seolah-olah terlihat seksi tapi sebenarnya ya para pekerja seks ya atau para bintang-bintang porno yang sudah yang apa ketika difilmkan mereka itu sudah latihan relaksasi loh tenggorokannya, literally Hmm. dok gitu. Kalau misalnya Anda nggak percaya, Anda bisa baca buku dan filmnya dari Dale Gaines gitu ya. Saya kebetulan ketemu dengan Dale Gaines sekitar tahun 2012 di San Francisco State University. Di San Diego State Oke. University. Waktu itu lagi ada conference tentang bagaimana membasmi film porno lah gitu ya, which is wah Hmm. kayaknya susah nih gitu ya. Terus apa aja sih mitos-mitos dari film-film porno yang salah satu yang mempengaruhi perilaku seksual pada waktu itu di San Diego tahun 2012. Nah di situ saya baru tahu oh jadi semuanya tuh bintang-bintang, karena kita mewawancara bintang film porno, kita Ya, mengunjungi industri pornografi pada waktu itu kan, yang vivid industri yang ngetop banget pada ya, ya sekitar 10-12 tahun lalu kan dok gitu. ya. Jadi di situ benar-benar mereka tuh kayak oh, mereka ada latihan relaksasi, dok. Jadi bayangkan kalau Hmm. adegan oral seks yang seperti itu mentah-mentah disuruh laki-lakinya ke perempuannya kayak gitu dong kamu, kayak suruh jadi beradegan seperti di bintang Hmm. porno gitu ya. Ya. Nah, itu sulitnya karena mereka sudah latihan dulu Oh. gitu. Jadi kadang-kadang suka sampai keselak gitu si perempuannya Ya. itu kan gitu karena dipaksain, terus lakinya tuh pasti nggak bisa diem terus goyang terus gitu. Aduh kamu nggak bisa-bisa sih yang gitu. Nah ini bahaya gitu kan. Oke. Jadi mesti pelan perlahan gitu dieksplor pelan-pelan mulai dari Hmm. sentuhan gitu, dan akan memasukkan misalnya akan memasukkan mulut gitu ya ke Ya. penis dan sebagainya. Ya jangan lupa untuk menjaga Bersihan. kebersihan lah ya gitu. Jadi buat para laki-laki penting untuk Anda mencuci tangan dulu sebelum menyentuh penis, lalu Anda pipis gitu ya, Anda cuci penis Anda dan Anda cuci tangan. Yang biasanya kan tangan dari mana-mana seret langsung megang penis. Gitu Iya, kan ya. Habis betul. itu dicuci sih di segala macam ya, tapi habis itu set langsung masuk ke mulutnya perempuan. Nah, ini Ah, yang bisa jadi resiko dok gitu ya iya, kan, kalau iya. misalnya kita lihat kamu itu sariawan atau klamidia ya. Kamu itu Aduh, sariawan atau kita kan aduh. nggak tahu dong gitu ya. Iya, iya, Oh, iya. sariawan atau gonorea tuh atau Hmm, sifilis gitu. hmm. Sifilis kan yang paling sering yang Iya, berbentuknya iya. kayak sariawan kan dok, serem juga Betul. gitu.
Oh iya, ini juga dok, ini salah satu keuntungannya kalau kita bisa melatih ya kalian. Karena saya nggak bisa ngasih tahu spesifik sini di mana, tapi saya sering memberikan pelatihan ini kepada misalnya sekelompok perempuan gitu ya. Hmm. Duh, ini ada pesawat nih, maklum nih kalau rumahnya deket pesawat jadi pakai earphone. Oke, 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 oke. Oke. Oke, jadi kalau misalnya sekelompok perempuan itu, saya Ya, sering bikin semacam grup terapi gitu ya, di ya, mana perempuan-perempuan itu melatih keahliannya untuk melakukan oral seks ya. kepada si laki-lakinya, atau menerima dan sebaliknya gitu ya, dan hand job dan sebagainya. Nah, di situ sebenarnya laki-laki juga bisa mengambil keuntungan dari kesabaran Anda melakukan oral seks kepada si perempuan pasangan Anda. Misalnya gini, ini salah satu cara untuk mencegah terjadinya ejakulasi tertunda atau delay ejaculation. Oke. Misalnya Anda kan suka misalnya di tengah-tengah, aduh udah mau keluar nih, udah mau ejakulasi ini gitu. Tapi Anda masih kepengen, aku pengen lebih lama lagi sedikit nih, gimana ya gitu. Hmm. Ada orang yang mikirin utang dok, ya kan. Ada Ya. orang yang mikirin kerjaan atau mikirin apalah gitu ya Eh, supaya nggak ejakulasi ini. Tapi yang ada di tengah-tengah flaccid atau lemes penisnya, betul. kan. Daripada seperti itu, yang bisa Anda lakukan adalah di tengah-tengah itu, ya supaya pasangan Anda juga nggak frustrasi, Anda juga nggak frustrasi, Anda cabut penis Anda kasih oral seks ya di Oh, klitoris kepada pasangan Anda, ya. Nah pada saat itu pasangan Anda yang mungkin lagi hot-hotnya, terus Anda cabut kan pasti emosi itu, tapi ya. Anda langsung kasih intensitas oral seks sampai dia orgasme duluan. Jadi Oke. Anda tetap terkoneksi secara seksual tanpa membuat Anda bisa ejakulasi. Karena pada Hmm. saat Anda fokus untuk memberikan oral seks, penis Anda tetap keras loh, tapi nggak Ya, ejakulasi. ya, Itu ya. trik, itu triksnya lah istilahnya. Ya, Oke. nah ketika pasangan Anda kasih oral seks secara lembut, lalu agak sedikit keras, jadi gunakan benar-benar kemampuan lidah Anda untuk Hmm. apa ya seperti angin puyuh gitu ya, memutar gitu. Nah itu ketika pasangan Anda orgasme, Anda bisa memasukkan lagi penis Anda sehingga memberikan dia ya gerakan-gerakan yang membuat Anda orgasme bareng. Oke. Itu Jadi teknik paling triknya, efektif untuk ya. menunda. Karena kalau enggak tunda-tunda-tunda, kemungkinan Anda hanya dua. Nah, Satu, bisa jadi kalau berhasil ya syukur. Kalau ya, nggak berhasil, kemungkinan dua ini bisa terjadi. Satu, tiba-tiba lemes, flaccid. ya. Satu Hmm. lagi, udah lama hubungan seks, nggak ejakulasi. Ejakulasi itu pusing Ya, banget loh buat laki-laki. Jadi delay betul. ejaculation gitu dong. Ya, ya, ya. Nah, Mbak Soya, tapi bisa nggak sih di-share teknik untuk oral sex itu? Apakah ada tips dari Mbak Soya sebenarnya? Teknik untuk Oke, cewek ke cowok eh, atau ya mungkin nggak bisa semua dipaparkan. Mungkin kasih lah spill-spill satu. Evan spill-spill pengen dikit tahu, ya. pengen praktek katanya. Oke, kalau buat laki-laki, ini salah satu tips yang paling ampuh ya, ketika memberikan oral seks kepada di klitoris pasangan Anda, khususnya klitoris gitu ya, eh, lakukanlah jilatan seperti Anda menjilat es krim. Oke, Kalau makan es krim kan pelan-pelan tuh, ya, kayak gitu kan ya. betul. Lakukan tuh persis seperti itu perlahan-lahan. Oke. Jangan percaya di film-film porno yang mitos-mitos di mana yang wah dokon kayak gini terus diisep terus diginiin diginiin. Yang ada perempuan Anda overstimulasi. Bayangkan ya, kepala Oke. penis laki-laki itu memiliki sekitar 4.000 sistem syaraf yang membuat dia peka. Ya bayangkan penis Anda sepeka itu. Nah, klitoris perempuan yang lebih kecil yang cuma sebiji Betul. kacang hijau itu, dia punya 8.000-an sistem syaraf, 2 kali lipat dan kurang lebih lah daripada penis Anda. Jadi Oke. kan kalau dia sampai diisop, dimainin, diiniin gitu ya, digigit, gemes, aduh, itu tidak menyenangkan sama sekali. Justru ketika Anda jilat pelan-pelan, pelan-pelan, Hmm. pelan-pelan gitu ya, dari eskalasi gitu ya, makin lama Oke. makin kuat, Ya. dia lebih cepat orgasme. Itu Oh, jauh lebih nikmat. jauh Atau lebih Anda nikmat banget rangsang, ya. Oke. jauh lebih nikmat banget. Itu jaminan mutu deh Anda deh, Jaminan mutu. nggak bakal dilupain. Pan Itu langsung atau coba Pan. Anda atau Anda rangsang pakai penis Anda karena penisnya lembut, lebih lembut daripada tangan kan. Oke. Oh, ya, Kan ya. penis tak bertulang ya, jadi Ya, itu betul, lebih betul. efektif gitu untuk ngerangsang. Dan pada waktu ngerasa pakai penis kan Anda juga terangsang pada saat yang bersamaan gitu. Hmm. Gitu. Kalau buat perempuan gitu, Nah, tips oral seks yang paling gampang satu, hati-hati jangan sampai kegigit, ya kan? Sekali lagi ya. Jadi bukan pakai gigi. Kalau saya selalu menyarankan selalu gini ya. Ya, jadi gigi Anda lindungi dengan bibir oke. ya untuk gitu, melakukan itu dan
sebaiknya banyak-banyakin bermain di kepala penis dulu. Jangan dimasukin semuanya. Anda bisa keselak, amit-amit, ya kan? Hmm. Itu setengah mati banget, terus nggak mungkin kan, gitu mulut Anda masih di situ, terus dia stuck penis di situ, terus Anda mesti dibawa ke UGD. Itu ya memalukan, ya riweh, ya Memalukan bener. stres, Iya, ya iya. trauma, ya kan Eh, trauma buat keduanya gitu Iya, kan iya, ya. iya. Jadi ketika masukkan sebenarnya Anda bisa bermain-main di kepala penis aja. Nah, salah satu teknik yang paling ampuh sebenarnya buat para perempuan ketika bermain di kepala penis adalah Anda siapkan es batu, ya. Oke. Anda siapkan misalnya semacam teh hangat gitu ya. Ada atau air putih hangat gitu ya. Anda minum air putih hangat terus Anda mainin kepala penisnya. Itu ada sensasi hangat di situ. Ya, lalu Oh. saat sensasi itu hilang, Anda kulum sedikit es batu, lalu Hmm. Anda bermain lagi di kepala penisnya aja. Supaya apa? Hmm. Aduh, Mbak Zoya pegel rahangnya. Ya lah, capek lah kalau dimasukin terus. Terus gini, oh ya Oh. nggak keluar-keluar ya udah berapa lama gitu. Kan sakit Ah. banget di sini kan, dok, Hmm. gitu. Buat Hmm. saya teknik itu jauh lebih ampuh sehingga membuat eskalasi bagi si laki-lakinya untuk cepat bisa ejakulasi gitu, dok. Oh, iya, iya, iya. Teknik ice and cold. Oke, oke, Hot seru and banget. cold Oh, ya hot and kan, cold, iya, seksi benar, hot kan. and cold. Iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Berarti sebenarnya kalau perlu tadi kita simpulkan, Mbak Soya, artinya kalau misalnya mau anal seks itu Mm-mm. harus ada komunikasi antara dua belah pihak ya. Antara pasangan seksual ini, suami istri ini, Iya, iya. atau tidak ya, karena Mm-mm. harus dipikirkan dan harus Mm-mm. dibersihkan kalau memang mau menyetujui, begitu ya. Betul, Oh betul. ya, betul. Nah, kalau Mm. kalau Gitu. orang Jadi mm-mm. silakan, silakan Mbak Soya, monggo. Mbak Soya, silakan. Iya, jadi kalau kalau misalnya penting ya kalau misalnya mau memberikan oral seks gitu ya, karena harus benar-benar ditanya sama yang punya kelamin ya. Oke. Apalagi yang kelaminnya beda ya kan yang kelaminnya Hah? sama aja rangsangannya iya dong. Kalau misalnya memberikan oral seks pada pasangan homoseksual ya kan, Ya, oke. mentang-mentang sama-sama punya penis atau sama-sama punya vagina kan belum tentu enaknya sama dong Oh, iya, 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 ya kan, itu iya, rangsangan iya, itu iya, iya. penting gitu. Nah, Oke. kedua, kalau buat pasangan heteroseksual nih gitu, apalagi yang kelaminnya beda, tanya sama yang punya vagina, tanya sama yang punya penis, ini oke nggak gitu, atau nggak tanya gimana sih kamu sukanya dirangsangnya seperti apa gitu, itu kan Oh, sebuah pengetahuan yang kalian bisa diskusikan gitu untuk senang-senang bareng, jangan berasumsi, terus jangan, ya udahlah kamu masa nggak tahu sih begini aja caranya, iya, kayaknya iya. yang dulu-dulu cewek-cewek yang dulu atau cowok-cowok yang dulu bisa begini, itu jangan gitu ya, Nggak jangan boleh sedih-banding gitu ya, gitu ya. Iya, 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 iya. janganlah. Oke, oke, seru, 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 seru. Oke, Mbak Soya, terima kasih untuk topik kali ini, oral dan anal seksnya seru banget. Mbak Soya tadi sempat kita kan sempat nyinggung tadi tentang apa namanya video bokep sama homoseksual. Kayaknya itu seru juga tuh buat topik berikutnya. Setuju nggak Mbak Soya Oh, buat boleh, boleh, boleh. Satu-satu homoseks? ya, Dok. Iya Jangan memang dijadiin satu satu-satu. ya. Betul. Enaknya yang homoseks apa yang video porno dulu ya? Video porno mungkin buat Video porno dulu deh, Dok. video porno dulu. Oke deh kalau gitu. Heeh. Oke guys, terima kasih banyak Mbak Soya. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang. Bye Mbak Soya. Ditunggu topik-topik ajaibnya. Bye, Oke Mbak Soya. Dok. Bye. Terima kasih.